Welcome to Good English Channel. Kali ini menampilkan edisi khusus pemula, mulai dari nol. Untuk edisi khusus pemula ini akan berlanjut. Kita mulai dari edisi 1 dan silakan Anda terus mengikuti edisi-edisi berikutnya. Kalimat nomor 1. Bagaimana mengatakan dalam bahasa Inggris? Laura sibuk. Kita terjemahkan ke dalam bahasa Inggris kata demi kata terlebih dahulu. Laura, nama orang. Sibuk, busy. Laura sibuk. Laura is busy. Kalimat ini menggunakan is yang namanya to be dalam bahasa Inggris yang tidak memiliki arti, namun diperlukan dalam kalimat bahasa Inggris sebagai kata kerja. Lebih lanjut nanti Anda akan pelajari bagaimana menggunakan to be ini. Sekarang lihatlah bahwa kalimat Laura is busy artinya Laura sibuk. Kata is tidak ada dalam bahasa Indonesia. Ini adalah kalimat pernyataan yang berbentuk positif. Selanjutnya silakan Anda belajar membaca, mengucapkan kata-kata bahasa Inggrisnya. Tirukanlah setelah kami contohkan. Laura is busy. Selanjutnya kita pelajari bagaimana membuat kalimat tanya. Apakah Laura sibuk? Kembali kepada kalimat positif tadi, untuk lebih jelas kita membuat kalimat tanya. Laura is busy. Menjadi, is Laura busy? Apakah Laura sibuk? Itulah kalimat tanya. Cara membuatnya adalah dengan meletakkan to be is di depan kalimat. Is diikuti oleh Laura, nama orang, dan busy, sibuk. Dalam bahasa Inggris, busy adalah kata sifat. Setelah Anda melihat bagaimana membuat kalimat tanya, sekarang Anda belajar mengucapkan. Ucapkanlah dengan menirukan bersuara. Is Laura busy? Setelah itu, kita membuat kalimat negatif, kalimat menyangkal, kalimat mengatakan tidak. Laura tidak sibuk. Misalnya kalimatnya seperti itu, bagaimana dalam bahasa Inggris? Laura is busy. Itu kembali ke kalimat positif. Untuk Anda dapat melihat bagaimana perubahannya dalam kalimat negatif. Laura is not busy. Laura tidak sibuk. Mengatakan tidak dengan menambahkan not pada to be is. Laura is not busy. Laura tidak sibuk. Sekarang silakan Anda membacanya. Laura is not busy. Untuk menyebutkan Laura kembali dalam aktivitas atau kondisi yang berbeda, kita ganti dengan kata ganti orang, yaitu she is diligent. She adalah kata ganti untuk Laura, yang artinya adalah dia. She is diligent. Dia rajin. Dalam bahasa Inggris, ketika menyebutkan berulang kali tentang Laura, akan diganti dengan kata ganti she, yang artinya dia. Tidak kembali menyebutkan nama Laura berulang-ulang. Gantilah dengan kata ganti orang. Untuk orang perempuan yang jumlahnya 1, digunakan kata ganti
she yang artinya dia. Dia seorang perempuan. Kemudian Anda melihat ada kata diligent yang artinya rajin, juga sama dengan busy, adalah sama-sama kata sifat, sehingga memerlukan to be is di situ, walaupun tidak ada artinya dalam bahasa Indonesia, tetapi dalam bahasa Inggris diperlukan sebagai kata kerja. Silakan sekarang Anda belajar mengucapkan. She is diligent. Kalimat nomor 2. Susan tinggi. Susan adalah nama orang. Tinggi, bahasa Inggrisnya tall. Lalu Susan tinggi, bahasa Inggrisnya Susan is tall. Kalimat ini menggunakan is yang namanya to be dalam bahasa Inggris. Kalau kita lihat bahasa Indonesianya, Susan tinggi. Jadi, seperti contoh kalimat nomor 1 tadi, bahwa is itu tidak memiliki arti dalam bahasa Indonesia. Is itu ditambahkan pada kalimat karena kalimat itu tidak memiliki kata kerja. Susan adalah orang yang disebut dengan benda, kemudian tall adalah kata sifat, sehingga to be sebagai kata kerja dalam kalimat itu yang tidak memiliki arti. Silakan sekarang Anda berlatih mengucapkan untuk kalimat ini. Susan is tall. Setelah Anda bisa membaca dengan benar, berikut Anda akan belajar membuat kalimat tanya. Apakah Susan tinggi? Kembali kepada kalimat positifnya, Susan is tall. Susan tinggi. Sekarang membuat kalimat tanya dengan meletakkan is di depan kalimat. Is Susan tall? Itu sudah memiliki arti apakah Susan tinggi dengan memindahkan posisi is ke depan kalimat untuk membentuk kalimat tanya. Sekarang silakan Anda untuk belajar mengucapkannya. Is Susan tall? Berikutnya, belajar membuat kalimat negatif yang menyatakan tidak. Susan tidak malas. Kita kembali kepada kalimat yang tadi, Susan is tall. Perhatikan susunan kata-katanya, Susan, is, dan tall. Membuat kalimat negatif, tambahkanlah not pada is, sehingga menjadi Susan is not lazy. Susan tidak malas. Berikut ini adalah contoh bagaimana menggunakan is not yang bisa disingkat menjadi isn't. Artinya sama, cara menuliskannya berbeda. Susan is not lazy atau Susan isn't lazy. Itu cara mengatakan bentuk negatif dengan cara menyingkat is dengan not menjadi isn't. Sekarang silakan Anda mengucapkannya, mulai dari kalimat nomor 2. Susan is not lazy. Berikutnya, Susan isn't lazy. Kembali kepada kalimat yang pertama, Susan is tall. Susan tinggi. Ketika menyebutkan Susan untuk yang kedua kali, gantilah dengan kata ganti orang. Anda tidak kembali menyebutkan Susan, tetapi gantilah dengan kata ganti she, yang artinya dia. She is beautiful. Dia cantik.
sama artinya dengan Susan is beautiful. Silakan Anda belajar mengucapkan. She is beautiful. Itulah artinya, dia cantik. Contoh kalimat nomor 3. Yanto pintar. Yanto, nama orang laki-laki. Pintar, clever. Yanto pintar. Yanto is clever. Kalimat ini sama dengan kalimat nomor 1 dan nomor 2 tadi. Susunannya sama, yang berbeda adalah kata-katanya. Juga subjeknya berbeda. Yanto adalah seorang laki-laki. Yanto is clever. Yanto pintar. Sekarang silakan Anda berlatih mengucapkan untuk bahasa Inggris ini. Yanto is clever. Berikutnya adalah kalimat tanya. Apakah Yanto pintar? Kembali kepada kalimat positifnya. Yanto is clever. Yanto pintar. Is Yanto clever? Anda tadi mendapat pembelajaran sebelumnya untuk kalimat nomor 1 dan nomor 2 yang juga sama membuat kalimat tanya dengan memindahkan atau meletakkan to be is di awal kalimat menjadi is Yanto clever? Apakah Yanto pintar? Sekarang Anda belajar mengucapkan. Is Yanto clever? Berikutnya adalah membuat kalimat negatif, menyatakan tidak. Yanto tidak gemuk. Yanto is not fat. Menambahkan not pada to be is untuk membuat arti tidak. Fat adalah gemuk artinya. Yanto is not fat. Yanto tidak gemuk. Silakan Anda mengucapkan. Yanto is not fat. Untuk mengatakan kalimat negatif dengan cara lain, yaitu menyingkat to be is dan not menjadi isn't. Yanto isn't fat. Sama artinya, Yanto tidak gemuk. Sekarang, silakan Anda belajar mengucapkannya. Yanto isn't fat. Yanto is clever. Ketika menyebutkan untuk kedua kali dan seterusnya untuk nama Yanto, silakan mengganti dengan kata ganti orang untuk orang laki-laki, yaitu he. He is faithful. He is faithful. Itu artinya dia setia. Silakan Anda belajar membaca. He is faithful. Nah, itulah tadi telah Anda belajar bagaimana membuat kalimat dengan subjek seorang laki-laki dan menggantinya dengan kata ganti orang he yang artinya dia. Berikut adalah summary, ringkasan dari pembelajaran yang tadi Anda pelajari. Laura is busy. Laura adalah subjek kalimat diikuti oleh be, yaitu is, sebagai kata kerja dalam kalimat itu, dan berikutnya busy adalah adjektif, kata sifat, subjek, be, dan kata sifat. Yanto is clever. Yanto adalah subjek kalimat
kemudian is adalah be sebagai kata kerja, clever adalah adjektif, kata sifat. Subjek, be, dan kata sifat. Itulah susunan kalimatnya. Laura is busy. She is diligent. Nama Laura ketika disebutkan kembali, Anda bisa menggantinya dengan kata ganti orang untuk orang perempuan, yaitu she. She is diligent. Dia rajin. She adalah kata ganti orang untuk orang perempuan. Yanto is clever. He is faithful. Nama Yanto ketika disebutkan kembali, gantilah dengan kata ganti orang untuk orang laki-laki, yaitu he. He adalah kata ganti orang untuk orang laki-laki. Berikut ini adalah daftar kata sifat atau adjektif untuk Anda pelajari. Enthusiastic artinya antusias. Calm artinya tenang. Careful artinya hati-hati. Cheerful artinya riang. Energetic artinya energik. Nice artinya baik. Sekarang Anda belajar mengucapkannya, mulai dari kata yang paling atas. Enthusiastic, calm, careful, cheerful, energetic, nice. Berikutnya, shy artinya malu. Tired artinya lelah. Nervous artinya grogi. Famous artinya terkenal. Graceful artinya anggun. Friendly artinya ramah. Berikutnya, Anda belajar membacanya, mulai dari yang paling atas. Shy, tired, nervous, famous, graceful, friendly. Kita lanjutkan. Hungry artinya lapar. Brainy artinya cerdas. Thirsty artinya haus. Honest artinya jujur. Talented artinya berbakat. Worried artinya khawatir. Silakan Anda membaca dari yang paling atas. Hungry, brainy, thirsty, honest, talented, worried. Untuk memantapkan tentang pembelajaran tadi, menggunakan subjek, be dan kata sifat atau adjektif, berikut ini adalah latihan buat Anda. Kerjakanlah, dan nantinya akan diberikan jawaban yang benar. Namun jangan dilihat dahulu kunci jawabannya. Setelah Anda mengerjakannya, lalu kemudian cocokkanlah dengan jawaban yang telah disediakan. Latihan kita mulai. Salinlah ke dalam bahasa Inggris. Anda akan mendapatkan bahasa Indonesianya, lalu kemudian Anda menyalin ke dalam bahasa Inggris
seperti kalimat-kalimat yang telah Anda pelajari tadi. Nomor 1, Sinta riang. Nomor 2, Mila cantik. Nomor 3, Billy rajin. Nomor 4, Siska hati-hati. Nomor 5, Joy malu. Nomor 6, Joko energik. Nomor 7, Jeki lelah. Nomor 8, Molly haus. Nomor 9, Nancy lapar. Nomor 10, Rani grogi. Nomor 11, Nurul tidak malas. Nomor 12, Nancy tidak terkenal. Nomor 13, Mia tidak jujur. Nomor 14, Meldi tidak berbakat. Nomor 15, Maya tidak khawatir. Nomor 16, apakah Anita pintar? Nomor 17, apakah Sally anggun? Nomor 18, apakah Elisa ramah? Setelah Anda selesai mengerjakan latihan tadi, Anda diperbolehkan untuk mencocokkan jawaban Anda dengan jawaban berikut ini. Sinta riang. Sinta is cheerful. Mila cantik. Mila is beautiful. Billy rajin. Billy is diligent. Siska hati-hati. Siska is careful. Joy malu. Joy is shy. Joko energik. Joko is energetic. Jeki lelah. Jeki is tired. Molly haus. Molly is thirsty. Nancy lapar. Nancy is hungry. Rani grogi. Rani is nervous. Nurul tidak malas. Nurul is not lazy. Nancy tidak terkenal. Nancy is not famous. Mia tidak jujur. Mia is not honest. Meldi tidak berbakat.
Meldi is not talented. Maya tidak khawatir. Maya is not worried. Apakah Anita pintar? Is Anita clever? Apakah Sally anggun? Is Sally graceful? Apakah Elisa ramah? Is Elisa friendly? Para sahabat-sahabat peminat bahasa Inggris, dengan penyajian tadi, mudah-mudahan Anda mulai mengerti bahasa Inggris. Yang tentunya kebanyakan Anda belum pernah belajar bahasa Inggris atau sudah pernah, sampai saat ini belum juga bisa. Edisi ini adalah edisi khusus pemula, mulai dari nol, artinya dari paling awal. Semua orang akan bisa belajar bahasa Inggris kalau dengan tahapan yang benar. Untuk materi berikutnya, juga masih sama, edisi khusus pemula dari nol akan disajikan pada video berikutnya, yaitu edisi 2. Edisi khusus pemula mulai dari nol ini akan disajikan merupakan video-video yang cukup banyak jumlahnya, yang akan berjenjang dari edisi 1 sampai edisi seterusnya. Silakan Anda rajin mengikutinya, sehingga pada akhirnya Anda bisa berbahasa Inggris. Dan tentunya bahkan sampai bisa di Good English Channel ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan Anda mulai senang untuk semangat belajar bahasa Inggris. Kalau ada yang Anda tanyakan, silakan ditulis di kolom komentar. Akan kami jawab, dan Anda akan segera menerima penjelasan singkat dari kami.